Baik para mahasiswa, selamat bertemu kembali kita di sesi 2. Mungkin dalam hal ini kita bahas secara privat ya, atau secara person tentang perlunya kita melaksanakan pembangunan ya, dan juga perencanaan bangunan, bahwa sesuai dengan teori Maslow, setiap manusia itu tak lepas dari kebutuhannya, terutama yang bersifat dasar. Kenapa demikian? Karena kebutuhan setiap manusia itu berkaitan erat dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Kita ini manusia kan ada di dunia ya, perlu hidup gitu loh. Dari lahir sampai tua ya. Kita perlu hidup. Sehingga dalam proses kelangsungan hidupnya ini kita perlu adanya kebutuhan ya setiap individu manusia. Jika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, maka akan sulit kita untuk makan hidupnya. Kita kedinginan, kelaparan, kita terancam binatang buas, atau kita mungkin akan kena penyakit ya. Maka kita sulit mempertahankan hidup kita, dan itu akan cenderung musnah manusia. Ingat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk memelihara alam semesta ini, dan juga untuk melangsungkan kehidupan manusia yang lebih lanjut ya. Selanjutnya kita harus mempertahankan hidup untuk kehidupan yang selanjutnya. Apa sih Pak kebutuhan dasar itu? Ya macam-macam ya. Cuma kita mulai dari yang pokok atau kebutuhan yang paling dasar itu adalah minum dan makan. Memenuhi kebutuhan minum dan makan ini juga suatu proses yang tidak mudah ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air tak ada kehidupan di muka bumi ini. Secara fisik manusia akan lebih tahan hidup berhari-hari tanpa makanan, tapi harus ada air. Kalau nggak ada air, wah sulit. Artinya mana yang sangat penting, Pak? Air atau makanan? Kita utamakan air dulu ya, baru makanan. Setelah ada air, maka kita perlu makanan ya. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup dibutuhkan keseimbangan kebutuhan ya, akan air atau minuman dengan makanan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi kita juga perlu kualitas kesehatan fisik dan batiniah kita ya. Bicara tentang kebutuhan, setiap manusia memiliki tingkat kebutuhan yang perlu dipenuhi secara bertahap, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ada seorang peneliti ya, namanya Abraham Maslow, yang membuat piramida. Jadi apa sih kebutuhan itu? Yang dari tingkat awal sampai tingkat akhir gitu ya. Ada ilustrasi gitu ya, secara piramida. Jadi dari bawah banyak, ke atasnya mungkin lebih sedikit. Dan namanya psychological. Kemudian safety, kemudian love belonging, kemudian esteem, kemudian self actualization. Jadi secara umum ya, kebutuhan yang paling dasar itu adalah namanya fisiologis ya kan. Jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka level kebutuhannya meningkat lagi ke lebih atas ya kan. Fisiologis ini berkaitan dengan reproduksi, kebutuhan dengan metabolisme tubuh tadi ya, makan, minum, kawin, kita juga beranak dan sebagainya, fisiologis. Setelah kita fisiologisnya terpenuhi ya, makan, minum, kita berkeluarga, melahirkan anak, maka naik lagi kepada namanya rasa aman dan nyaman. Kita perlu namanya rasa aman dan nyaman. Kemudian naik lagi kepada namanya kita perlu dihargai ya kan? Kemudian juga kita perlu yang namanya aktualisasi diri dan sebagainya. Secara detail ya, bahwa kebutuhan fisiologis itu apa sih ya kan? Kebutuhan ini dipenuhi dan sebagai kebutuhan paling dasar ya, yaitu makan, minum, bernapas, tidur, sandang, papan atau rumah ya. Kalau dia haus, dia perlu minum. Kalau dia lapar, dia perlu makan. Jadi itu namanya fisiologis, berhubungan dengan diri kita ya.
Kemudian rasa aman dan rasa nyaman ya. Kita perlu juga terhindar dari namanya ancaman, kriminal, perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, urusan bencana. Itu juga suatu kebutuhan ya. Siapa yang mau longsor? Nggak mau kan? Siapa yang mau perang? Nggak mau. Nah itu juga kita perlu kebutuhan untuk tidak diperangi. Kita juga perlu ya, atau kebutuhan agar supaya jangan sampai kita kena penyakit. Nah, itu nanti akan melahirkan beberapa dinas, departemen ya untuk memenuhinya. Kita juga perlu yang namanya kasih sayang, rasa aman, nyaman ya. Kita juga perlu yang namanya itu diperhatikan orang dan sebagainya. Sampai kemudian nanti aktualisasi diri ya, penghargaan, aktualisasi diri dan sebagainya. Jadi ya mau apa, memang manusiawinya begitu ya, bahwa kita perlu yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan secara teoritis akademis sudah disusun ya namanya teori Maslow. Itu sebagai salah satu dasar dalam nanti kita memenuhi itu, kita melaksanakan pembangunan. Perlu saya ingatkan lagi bahwa yang terkait dengan perencanaan pembangunan tadi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang disebut dalam teori Maslow itu adalah secara kenegaraan itu ada APBN ya. Itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Kalau di daerah namanya APBD. Nanti terkait di sana ada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan atau Bappenas ya, lembaga negara, unit organisasi, satuan kerja, visi, misi, ya. Ada strategi, ada kebijakan, ada fungsi ya, ada program, ada kegiatan, ada sub kegiatan, ada output, ada outcome ya. Nanti ada pagu indikatif, ada rencana kerja, ada daftar isian proyek, daftar DPA, DIPA dan sebagainya. Jadi kalau kita mau, Pak, secara Maslow orang butuh makan. Oke, bentuk kita kementerian yang menimakan siapa? Pertanian ya, peternakan, perikanan, perdagangan. Nah, itu nanti juga mereka harus buat kegiatan tuh. Jadi ternyata saling terkait gitu ya. Sampai nanti ada yang dinas pertanian provinsi, dinas pertanian kabupaten. Nah, itu nanti tugasnya adalah bagaimana supaya masyarakat ya itu terpenuhi ya kebutuhan pangan. Baik, saya rasa demikian kepada para mahasiswa. Nanti itu ada beberapa bahan yang saya sampaikan secara daring melalui WhatsApp ya kepada grup ya. Nah, silakan dipelajari secara lebih detail. Kalau ada yang tidak puas atau tidak mengerti atau ingin tanya, silakan Anda bisa isi di komen ya YouTube-nya nanti, atau di pesan melalui daring WA dan sebagainya. Tetap semangat, jaga imunitas ya. Kalau nanti ada kesempatan vaksin, ikuti vaksin. Protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita nanti akan bisa menjalani perkuliahan secara tatap muka atau offline di kampus ya, setelah ada beberapa persyaratan yang telah kita penuhi yang disyaratkan oleh kementerian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.